balik lagi ke depan, mulai penataan penataan bikin kolam induk, kolam besar. Nah itu dari situ, karena proses sebelum sanggupkah tukang membuat ini? Saya jawab, kalau saya seorang diri tentu tidak sanggup, tapi kalau kami punya tenaga bantu, katakanlah dibantu sama profesional, kita sebut tukang juga gitu kan. Nah tentu saya bersedia dalam anggaran waktu paling 1 tahun nggak nyampe, tidak bisa dipakai secara menyeluruh, bilang gitu. Aja Pak D gini, ya oke lah, sekarang gini, untuk pengerjaan di lapangan saya serahkan ke kamu, teknisi juga biar aku yang menyelesaikan. Nah itu kiranya kami bagi tugas kan gitu. Iya. Memang benar kenyataannya, saya punya kawan tukang itu sampai 12 orang. Banyak ya? Banyak. 12. Memang tidak spontan 12 orang itu saya ajak dia bekerja di situ dalam satu fase dah. Kenapa sampai sebanyak itu? Ya namanya kawan tukang tuh, job mereka itu kan kadang bisa dibilang tidak efektif saat ini, tapi satu ketika dia akan aktif lagi kan gitu, karena tender-tender proyek itu mengikat dia kan gitu. Seperti itu, jadi silih berganti tukang yang saya ajak tuh ya untuk menyelesaikan sampai jadinya pemasangan batu, intinya seperti itu. Nah kalau pengalaman tukang sendiri yang nggak bisa dilupain soal pembangunan Rivera tuh apa? Banyak sebenarnya, banyak sekali. Jadi ya. Semuanya itu akan jadi kenangan. Satu-satunya, salah satunya. Nggak bisa disebutkan satu-satu. Oh nggak bisa. Ya, masalahnya apa? Kenangan yang dulu tak terlintas oleh kepala manusia karena apa? Hamparan pasir, belukar, bahkan bisa dibilang hutan. Iya. Kok bisa ditempati manusia banyak itu, bukan hanya 1000, 2000, puluhan ribu pernah terjadi. Dan bisa jadi tempat tercantik di Rimbo Bujang ya sekarang. Itu. Dan itu proses kenangan yang tak terlupakan kan itu. Nah kalau perubahan dari Pak Tukang sendiri selama proses pembangunan yang Pak Tukang rasain itu apa? Ya yang jelas skill tambah. Skillnya bertambah. Skill tambah karena jam terbang itu menentukan. Iya. Jam terbang itu menentukan. Terus menambah pengalaman juga ya Pak. Sekarang kan Bapak bisa bangun ya, ini. Satu diantaranya itu baru. Sebenarnya semua modern. Itu kan nggak terlepas dari yang namanya skill. Iya. Kita bisa membuat sesuatu apapun itu tertopang atau ditunjang dengan skill yang tidak hanya satu arah atau satu posisi. Karena kebanyakan tukang itu, ya aku tidak meremehkan kalangan kami sendiri, tapi kalau skillnya tidak tertunjang oleh berbagai basic, tentu tidak akan mampu berbuat banyak. Contoh kita sebut masalah bikin atau ngolah batang kelapa misalnya ya kan. Iya. Nah, itu otomatis tidak semua tukang bisa. Karena apa? Basicnya orang bikin batang kelapa itu tentu punya basic bubut ya, miniaturnya bubut ya, kayak bikin jeruji, sofa, bupet, lemari. Nah itu bubut kayu maksudnya. Iya. Nah itu kan miniaturnya. Nah besarnya ya kayak itu, memang itu tidak bisa pakai mesin karena besar dan berat dan panjang, tidak mungkin juga mesin membuat sebegitu panjangnya, terkedudukannya harus seberapa, terus masuk rumah mesin ya kan, masuk gudang. Pembuatan ya teramat rumit kan gitu. Jadi memang mau tak mau kita harus tetap manual kan gitu. Dibantu tenaga support yang banyak, akhirnya akan terselesaikan juga gitu. Nah kalau untuk pembuatan bangunnya yang paling sulit bagi Pak Tukang itu bangunan apa Pak? Yang pas bangunnya tuh kan banyak nih bangunan di Rivera. Ya itu tadi yang tersulit itu membangun di dalam air. Dalam air.
Buat ini tadi ya kotak itu ya, Iya, penyaringan box air. penyaringan air, karena itu kita berlawanan dengan arus deras, segala sesuatunya harus menyelam. Bayangkan aja menggali menyelam, masang mal menyelam, itu termasuk skor-skornya, karena tegaknya mal itu tentu dengan skor, dengan segala macamnya kan itu. Patok juga. Nah, itu semuanya kita nokok di dalam air, menyelam, maku juga di dalam air. Bisa bayangin enggak gitu. Jadi cara makunya pun hanya diraba karena nggak kelihatan kan itu. Air deras keruh. Nah, kalau bangunan yang paling cantik menurut Pak Tukang nih, bangunan apa, Pak? Pertama yang ada di real mata kita itu adalah yang minimarketnya itu. Minimarket. Minimarket satu di antaranya itu, kedua kamar bilas. Itu semua bangunan bentuknya unik. Bentuknya unik. Terus bahannya juga ini ya dari kayu kelapa. Ya itu ya. Kenapa kok bisa buat ini tiangnya pakai kayu kelapa gitu tinggi, terus ada Awet batang kelapa awet, apalagi batang kelapa itu ya dapat yang pangkal. Walah, itu kerasnya kayak besi. kuat itu Pak. Sebagai bukti batang kelapa pangkal itu disinso, dipotong atau dibelah dengan jinjau, itu keluar api hidup. Karena saking kerasnya, begitu hitam legam keras. Bahkan luar mata biasa, rantai itu bisa patah dibuatnya Wih. karena saking kerasnya. Jadi hampir setara dengan besi Pak ya. Hampir setara. Nah, dan keistimewaannya bahkan malah melebihi besi. Kalau besi mau berkarat, kalau itu nggak akan berkarat. Air nggak menembus, rayap nggak mempan. Nah, kalau besi berkarat, lama-lama aus dan habis, kan gitu. Karena itu berabad-abad, makanya yang disebut ruyung kelapa yaitu batang kelapa pangkal yang paling keras, yang hitam. Bagus ya, pantas dibuat ini tiang. Lambang juga kan kelapa itu Iya. jadi lambang. Iya. Karena kelapa itu semuanya masuk, mulai dari akar sampai Pucuknya. sampai daun, bahkan sampai umbutnya sekalian, pupusnya sekalian. Benar. Nggak ada yang Banyak tersisa. manfaatnya. Banyak manfaat dan banyak Iya. kegunaan Memang nggak juga. ada sisa satu pun, bahkan sampai ke bungkil-bungkilnya kan itu. Iya. Nah, gitu aja kawan-kawan cerita hari ini bareng Pak Tukang. Kita lanjut di lain waktu. Oke, bye-bye.